Salam sejahtera dan sukses selalu buat seluruh mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau SDM, staffing, dan peran HRD atau Human Resource Department di perusahaan. Oke, mahasiswa, semoga materi ini dapat disimak dengan baik dan menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini sebagai mata kuliah materi dalam mata kuliah Technopreneurship Universitas IFET Semarang. Yang pertama kita perlu mendefinisikan manajemen SDM. Manajemen SDM itu apa? Dia adalah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan SDM. Kita tahu ketika suatu perusahaan akan melakukan operasional, tentunya ada personil-personil yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing ya. Misalnya di sebuah manufaktur, dia tentunya ada bagian produksi, ada bagian quality control, ada bagian pemasaran, ada bagian logistik, hingga accounting ya, sampai termasuk manajemen SDM sendiri atau sering dikenal dengan HRD atau Human Resource Department. Nah, dalam sebuah perusahaan ini tentunya kenapa perlu dilakukan perencanaan? Karena satu, untuk memastikan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan SDM. Jadi ini benar-benar pas dengan skala usahanya. Tentunya perusahaan yang kecil itu tidak perlu karyawan banyak gitu ya. Dan perusahaan besar bisa jadi ya, walaupun tidak selalu itu membutuhkan karyawan banyak. Nah, tapi di era sekarang, di era kecerdasan buatan, robotik, otomasi ini tidak jarang perusahaan yang dia perusahaan besar tapi justru karyawannya tidak banyak. Karena apa? Semua menggunakan robot, menggunakan otomasi, menggunakan AI, menggunakan teknologi informasi dan self service ya. Kalau dulu mungkin bank itu butuh banyak customer service, sekarang mungkin kalau diperhatikan di unit-unit di kantor-kantor cabang itu kurang dari 10 untuk customer service-nya. Karena apa? Perbankan sudah mulai menggunakan teknologi AI, menggunakan teknologi otomasi, sehingga semua pelayanan dilakukan secara mandiri. Bahkan untuk cetak buku tabungan, kartu ATM itu sudah dilayani oleh mesin di beberapa bank, mungkin yang kita lihat di sekitar kita. Nah, inilah perlunya perencanaan dan pengorganisasian dan pengarahan SDM. Jadi SDM tersebut jumlahnya maupun kualitasnya juga bisa didesain ya sedemikian rupa sehingga terjadi efektivitas dalam perusahaan. Nah, kemudian terkait dengan pengendalian pengadaan juga, ini juga rekrutmen ya. Jadi kaitannya dengan rekrutmen. Kemudian pengembangan ini maksudnya ada training ya. Karena setiap unit atau pekerjaan itu pasti ada perkembangan, baik itu teknologi maupun SOP-nya bisa jadi berubah, atau karena terkait mungkin regulasi pemerintah atau regulasi perusahaan itu sendiri atau kebijakan dari owner, bisa jadi seperti itu. Maka perlu dilakukan pengembangan atau training atau teknologi-teknologi yang akan diimplementasi di perusahaan. Nah, kaitan dengan kompensasi, misalnya nanti kompensasi misalkan ada lembur dan segala macam, ada punishment and reward. Nah, ini juga masuk dalam pertimbangan kompensasi atau berapa gaji yang akan diberikan kepada seseorang atau karyawan gitu ya, atau manajemen atau manajer ya. Nah, ini perlu dilakukan perencanaan dan pengorganisasian. Nah, kompensasi ini tentunya kaitannya dengan prestasi kerja ya. Ada studi yang namanya motion study ya. Ini yang akan mempelajari aktivitas apa dan butuh waktu berapa lama. Nah, ini bisa nanti dikonversi ke rupiah. Jadi tingkat kesulitannya, tantangannya,
kesulitannya, termasuk resikonya. Kenapa kok pekerja tambang itu cenderung relatif eh, salary-nya tinggi? Karena ada resiko besar di situ. Jadi resikonya nyawa, bahkan ada kompensasi tunjangan dingin gitu ya. Kalau di pegunungan atau di dalam terowongan itu kan suhunya luar biasa dinginnya. Nah, ini yang disebut dengan pertimbangan kompensasi. Jadi terkait dengan faktor-faktor mungkin yang lebih mempengaruhi secara biologis maupun mental ya dari seorang pekerja. Nah, kemudian integrasi, bagaimana SDM-SDM itu akan saling berkomunikasi, saling terkait hubungannya satu sama lain terkait dengan SOP standar operasional prosedur dari perusahaan, semuanya akan terintegrasi. Jadi kita bisa tahu, oh ini nanti bagian apa, nanti komunikasi dengan siapa, ini kemudian setelah dari sini kemana. Nah, seperti itu. Contoh di jalur distribusi sebuah perusahaan, misalnya kita sebut saja manufaktur sepeda motor. Jadi dari ada purchasing ini mungkin impor dari mesinnya, kemudian ada perakitan, kemudian nanti setelah dari perakitan ada quality control. Setelah quality control baru ke marketing ya. Marketing ini untuk mencari pasar ya. Ada marketing ke distributor, ada yang langsung ke end user atau pengguna akhir. Nah, tentunya ini harus diintegrasikan dengan pas ya, dengan benar. Ketika ada gap harus segera diselesaikan. Nah, ini peran dari manajemen SDM. Nah, jangan sampai oh sudah diproduksi ternyata marketingnya lemah, akhirnya banyak stok yang tersimpan di perusahaan. Nah, ini memang harus benar-benar sinergi dan terus dianalisis terus ya, dianalisis terus supaya mendapatkan formulasi yang pas dan tepat. Kemudian pemeliharaan SDM ini juga termasuk misalnya kita harus ya perusahaan mungkin secara berkala mengadakan gathering ya rekreasi kemana itu untuk memelihara SDM supaya tetap loyal supaya tetap semangat kerja, mungkin kita ajak outbound. Nah ini bagian dari pemeliharaan, jadi termasuk memberikan tunjangan hari raya, memberikan bonus akhir tahun itu bagian dari manajemen atau pemeliharaan SDM. Oke. Jadi tujuan dari manajemen SDM itu yang pertama tadi sudah sempat kita singgung, yaitu meningkatkan produktivitas. Artinya ketika produktivitasnya tinggi, otomatis perusahaan akan mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu ya. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja. Nah, ini eh, karena seorang pekerja itu tidak hanya melaksanakan karena instruksi, tapi eh, perusahaan harus bisa membuat karyawan itu bekerja dengan senang hati dan mereka puas dengan hasil pekerjaannya. Dan tentunya ukuran kepuasan ini tidak hanya secara dari atasan gitu ya atau dari manajemen perusahaan, tapi juga si pekerja tersebut juga rekan kerjanya juga harus diukur ya. Jadi apakah seseorang itu berkomunikasi dengan baik, apakah puas dengan kerjasama dengan sesama pekerja, kemudian apakah pimpinan atau atasan itu juga puas dengan bawahan, itu juga harus digali. Nah, kalau tidak ya gimana caranya? Ya, di training tadi, dilakukan penyegaran, dilakukan training, dilakukan gathering supaya mengeratkan komunikasi gitu ya. Dan kerjasama yang baik di antara tim ya, teamwork ya, teamwork. Nah, kemudian tujuannya adalah menjamin kepatuhan hukum tenaga kerja. Jadi karena selain diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, juga biasanya perusahaan punya aturan-aturan yang mengatur karyawannya, pekerja ya, dari mulai level paling bawah sampai tingkat manajemen ya, sampai direksi. Nah, jadi perlunya dilakukan manajemen ya salah satunya juga untuk menjamin kepatuhan hukum tenaga kerja. Misalnya ketepatan hadir atau ketepatan dalam menyelesaikan tugas, atau mungkin kedisiplinan, atau mungkin safety ya, safety. Jadi misalkan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja ini juga perlu di manage ya. Kalau dalam perusahaan kecil ya sebisa mungkin di manage ya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah ini beberapa aturan di perusahaan yang memang juga untuk kembali ke pekerja sebetulnya ya, selain untuk kepentingan perusahaan, keuntungan perusahaan, tapi juga untuk kesejahteraan karyawannya juga memang harus diperhatikan.
Nah, fungsinya manajemen SDM itu yang pertama pastinya perencanaan SDM. Ya. Perlunya perencanaan butuh berapa orang, kualifikasinya seperti apa. Jadi misalkan butuh S1 atau butuh diploma. Nah, kalau diploma lebih cenderung ke teknis, skillnya, technical skill atau kemampuan kejuruannya ya. Kalau S1 biasanya kecenderungannya ke analisisnya. Biasanya kalau di kantor itu ada, di perusahaan itu ada yang bagian lapangan, ada yang bagian kantor ya, bagian administratif ya. Biasanya yang S1 itu di bagian administratif. Tapi yang D3, D4 atau SMA ini di bagian produksi atau di bagian lapangan. Atau SMK ya, SMK di bagian lapangan yang teknis langsung. Nah, ini perlu manajemen ya, perlu manajemen. Jadi perencanaan itu harus dilakukan dengan baik ya. Posisinya apa, kualifikasi yang dibutuhkan apa. Nah, misalnya untuk operator mesin eh, drilling, nah, misalnya ya, maka dia harus punya sertifikasi kompetensi drilling. Makanya sekarang sertifikasi kompetensi itu lagi tren ya. Semua harus punya sertifikat kompetensi. Drilling itu ya harus operator drilling yang memahami mesin bor gitu ya. Nah, ini kualifikasinya bisa misalkan cukup SMK tapi punya sertifikat kompetensi drilling. Nah, itu ditentukan. Karena apa? Kualifikasi itu juga nanti salary-nya, resikonya dan sebagainya secara teknis maupun non teknisnya juga harus diperhatikan dalam perencanaan SDM. Kemudian setelah dilakukan perencanaan tentunya ketika itu sudah tersedia tinggal dilakukan yang namanya mutasi atau rolling. Tapi ketika belum tercukupi berarti harus ada yang namanya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen itu kita buka lowongan, kemudian kita seleksi ya. Setelah diseleksi tentunya dites ya segala macam dari segala aspek ya, baik itu technical spec atau hard skill maupun soft skillnya. Nah, sekarang trennya itu kadang perusahaan lebih memilih orang yang memiliki soft skill bagus daripada hard skill bagus tapi soft skillnya jelek. Kenapa? Karena ketika soft skillnya bagus, hard skillnya masih bisa dilatih. Nah, ini kuncinya di situ. Karena soft skill bagus itu kecenderungannya SDM itu masih bisa dilatih. Nah, istilahnya begitu. Nah, kemudian di sini hubungannya dengan tadi ketika sudah didapatkan seleksi ternyata ada aspek teknis yang perlu lebih difokuskan atau dispesialiskan, maka dilakukan pelatihan dan pengembangan. Jadi training and development. Jadi nanti ada yang eh, istilahnya kalau kalian pernah lihat lowongan manajemen trainee itu sebetulnya ya fresh graduate, jadi yang baru lulus itu nanti di training dulu untuk diarahkan menjadi manajemen. Jadi tapi secara jenjang karir mungkin setiap 2 tahun naik pangkat, 2 tahun naik pangkat sampai ke manajer ya, jadi seperti itu. Nah, itu yang namanya MT itu namanya manajemen trainee, itu tetap dari bawah, misalkan dia suruh jualan dulu, sales gitu ya, tapi karirnya ada jelas gitu ya, setelah sales nanti supervisor sales, nanti ada production manager dan sampai mungkin marketing manager ya, jadi manajemen tapi di training dari bawah. Jadi ketika dia di atas sudah tahu lapangan, jadi itu tujuannya begitu. Tapi memang di pengumuman lowongan biasanya ditulis manajemen trainee gitu ya, itu yang memang awalnya pasti disuruh nyales. Mungkin kalian pernah, mungkin ada beberapa pelamar yang wah katanya manajemen lowongannya manajemen trainee, begitu masuk ternyata suruh jualan. Nah, memang dari situ supaya tahu lapangan dulu, nanti bagus jualannya naik lagi ke kepala sales, naik lagi dan seterusnya sampai ke tingkat level manajemen begitu. Nah, kemudian juga dilakukan penilaian kinerja. Jadi perusahaan punya instrumen untuk mengukur kinerja. Nah, yang pasti yang pertama dari kehadiran pasti ya, dari kehadiran, kemudian dari luaran pekerjaan. Nah, walaupun kehadiran itu untuk beberapa perusahaan tidak berlaku ya. Ada yang perusahaan yang menggunakan sistem by target. Ya. Jadi punya project, targetnya sekian hari harus selesai. Nah, itu diukur dari berapa lama dan performa dia bagaimana dalam menyelesaikan target. Ada yang seperti itu. Jadi penilaian kerjanya ini ada macam-macam metodenya. Nanti tentunya ini pembahasannya akan lebih luas lagi, tapi tidak di mata kuliah ini, tentunya mungkin ke bidang yang lebih detail ya pembahasannya, karena ini ada khusus ya ilmu yang mengenai penilaian kinerja ya.
workload ya. Jadi dari mulai workloadnya, kemudian performance dan sebagainya, dan termasuk eh, performa, kemudian kedisiplinan, kepatuhan dan lain sebagainya. Kemudian kompensasi. Nah, dari beberapa hal ini nanti akan dirumuskan kompensasinya. Makanya di perusahaan itu gajinya setiap karyawan itu berbeda-beda tergantung jenjang maupun spesialisasinya. Contoh, IT programmer ya, sama-sama lulusan S1 gitu ya. Dengan ekonomi gitu ya, bisa jadi dia lebih tinggi IT programmer ya, karena spesialisasinya di situ lebih ini ya. Mungkin di dalam perusahaan itu lebih memegang peran ya. Jadi memegang sistem, jadi perannya lebih bisa jadi lebih tinggi kompensasinya. Kompensasi ini tidak hanya sekedar rupiah, tapi bisa juga dalam bentuk fasilitas gitu ya. Tidak hanya sekedar gaji tapi fasilitas, mungkin dapat mobil dinas atau mungkin dapat kendaraan dinas atau dapat paket liburan setiap tahun, dapat bonus akhir tahun, tergantung posisi dia di perusahaan. Sebesar apa pengaruhnya terhadap, kalau dia tidak ada pengaruh terhadap perusahaan apa. Nah, ini juga membedakan kompensasi yang diterima oleh setiap karyawan begitu ya. Nah, dalam perencanaan SDM tentunya perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja masa depan dan strategi untuk memenuhinya. Nah, dalam perencanaan tentunya juga seorang HRD tidak hanya memikirkan kebutuhan saat itu juga, tapi juga dipikirkan bahwa nanti proyeksinya ketika ada posisi di situ nanti seperti apa, nanti jenjang karirnya kemana, nanti ini seberapa besar memberikan kontribusi ke perusahaan ya, bagaimana dia bisa memanage teman-temannya atau bagaimana dia bisa bekerja sama dalam tim. Nah, ini tentunya perencanaan ini juga mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja tersebut ya. Tidak hanya untuk 1 tahun 2 tahun, tapi mungkin beberapa tahun ke depan. Dan proyeksi-proyeksi yang mungkin perusahaan akan lakukan gitu ya. Nah, rekrutmen dan seleksi ini tentunya ini adalah proses menarik dan memilih kandidat terbaik untuk posisi yang dibutuhkan. Jadi yang terbaik itu bukan berarti yang nilai IPK-nya tinggi, belum tentu. Nah, bisa jadi IPK-nya rendah tapi dia punya soft skill yang bagus, punya hard skill yang bagus yang memang tidak terrepresentasi oleh nilai. Nilai itu, IPK itu hanya untuk seleksi awal saja, administratif ya. Tapi sekarang perusahaan sudah bergeser pola pikirnya ya. Dia yang mereka lihat adalah kompetensi, dia bisa apa, bukan dia lulusan mana, dia IPK-nya berapa. Itu hanya untuk syarat ini aja ya, administratif ya. Kalau di perusahaan misalnya buka lowongan IPK minimal 3,0 ya, dari perguruan tinggi ternama, ukurannya sekarang apa, akreditasi, tidak lihat swasta atau negeri tapi akreditasinya apa. Nah, di situ ini untuk menyeleksi dari ribuan mungkin ya, mungkin yang lamar ribuan atau puluhan ribu, dari administratif itu dulu disaring. Nah, kan makin sedikit. Nah, baru nanti ada yang namanya proses apa namanya, interview ya. Nanti yang kandidat-kandidat yang lolos administrasi baru di ini. Makanya diprioritaskan yang punya sertifikat kompetensi misalkan. Ini pentingnya sertifikat kompetensi. Kadang perusahaan karena sudah berpikir lebih ke kompetensi karena itu yang related dengan perusahaan gitu ya. Nah, nanti posisinya apa? Kalau posisinya marketing ya harus yang relevan. Oh. Nah, yang menarik begini, di beberapa perusahaan tambang atau minyak seperti BUMN Pertamina, kemudian di Chevron dan lain sebagainya itu dalam rekrutmen itu dia menerima semua bidang ilmu. Ya, entah itu teknik sipil, elektro, mesin dan sebagainya itu direkrut dulu. Walaupun nanti penempatannya di bidang yang sama sekali tidak dia pelajari, ternyata dia yang diambil adalah soft skillnya, kemampuan berpikirnya. Jadi soft skill itu dia bagaimana seseorang calon karyawan ini ketika diinterview, oh ternyata punya ini, ketika dites ya, psikotes dan segala macam, ini memenuhi untuk kualifikasi yang nanti technical ya, ternyata nanti tinggal di training aja dapat semua ilmunya. Nah, ternyata begitu. Jadi tidak
Jadi saya ada satu cerita, saya punya seorang teman, dia kebetulan satu prodi dengan saya, teknik elektronika. Ternyata dia masuk ke Pertamina bagian pengeboran. Nah, itu sebenarnya dari ilmu ilmu kuliahnya itu nggak nyambung. Tapi yang perusahaan itu lihat adalah kemampuan dia. Oh, dia bisa mampu berorganisasi karena kebetulan dia aktivis juga, aktivis organisasi waktu itu, dari mulai BEM, Ormawa, sampai organisasi ekstra kampus ya, himpunan mahasiswa waktu itu. Nah, dia aktivis ya, mungkin dari Pertamina lihat di situ ya. Jadi oh, berarti dia bisa mengorganize orang lain. Artinya apa? Di perusahaan sebesar itu butuh orang-orang yang bisa mengorganisasi karyawan-karyawan yang lain. Hanya ini dicalonkan untuk menjadi seorang manajer ya. Nah, seperti itu. Itu yang dilihat perusahaan kadang. Jadi nggak lihat kamu lulusan apa. Jadi kalian tidak perlu berkecil hati. Misalkan kalian lulusan katakanlah di bidang pendidikan, masuk ke tambang. Ternyata karena punya kemampuan, kalian aktif berorganisasi kemahasiswaan. Waktu kuliah aktivis ya. Mampu ini prestasinya bagus yang non akademis ya. Nah, ini yang akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi kadang itu ya yang kadang kita eh, mungkin menyangkanya, oh ini kalau teknik sipil harus kerja di konstruksi, kalau elektronika harus kerja di pabrik elektronik. Enggak seperti itu ternyata di dunia industri. Tapi lihat dari kemampuan berpikir seseorang, kemampuan dalam berorganisasi. Makanya organisasi kebiasaan itu sebenarnya penting. Jadi kalian kalau adalah anggota-anggota Ormawa, HMJ, anggota BEM fakultas, anggota BEM, anggota pramuka dan sebagainya, itu pelihara lah seperti itu. Karena di perusahaan cari orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berorganisasi. Karena sesungguhnya perusahaan itu adalah eh, sebuah organisasi sebetulnya. Tapi memang satu tujuan untuk keuntungan perusahaan. Memang seperti itu. Nah, kemudian tentunya akan dilakukan pelatihan dan pengembangan. Ini tujuannya apa? Meningkat keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan formal dan informal. Nah, jadi misalkan kalian direkrut ya, ilmunya mungkin di informatika misalnya atau di ekonomi. Tapi direkrut untuk menempati posisi tertentu. Ini kalian akan di training spesifik untuk posisi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah fungsi dari pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi yang tadinya belum punya ilmunya langsung dispesifikan. Kamu akan menempati posisi A, tugasnya ini lah. Kamu harus di training supaya bisa mengerjakan itu. Nah, seperti itu. Jadi memang kalian tidak perlu minder ya. Wah, saya lulusan ini, nanti masuk situ keterima enggak. Yang penting kalian punya kemampuan untuk belajar, punya kemampuan dan punya apa? Welcome ya, punya helper ya, mau membantu, kemudian punya pemikiran yang terbuka, menerima saran masukan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya yang perusahaan fast learner. Jadi orang-orang yang gampang untuk belajar, cepat untuk beradaptasi, itu akan lebih disenangi oleh perusahaan. Jadi gampang beradaptasi. Misalkan ada perubahan teknologi, bisa ngikutin. Ada perubahan kebijakan, bisa ngikutin gitu ya. Biasanya begitu, biasanya kebanyakan begitu. Nah, kemudian untuk manajemen kinerja, ini adalah proses evaluasi dan pengelolaan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Nah, tentunya ini kinerja ini perlu di manage, jadi supaya tidak ada ketimpangan ya. Di satu sisi produktif, satunya nggak produktif. Ini akan menjadi beban perusahaan. Bagaimana untuk bisa kinerja di antara karyawan ini harus bisa tadi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasinya apa? Menghasilkan produk yang berkualitas, harganya murah, diterima di masyarakat, profit perusahaan meningkat. Nah, maka perlu dilakukan evaluasi. Misalkan ini, oh ini bottleneck nih di bagian divisi ini kok lama sekali, kenapa? Oh ternyata kurang tenaga kerja. Nah ini fungsinya begitu, evaluasi ya. Evaluasi dari manajemen kinerja. Oh ini kinerjanya rendah, apakah mau diberhentikan atau di training? Nah, kayak gitu kan? Atau ada treatment lain, kita kasih bonus yang sifatnya tunjangan kinerja. Kalau produksinya bagus, kamu dapat bonus. Nah, bisa seperti itu. Jadi pola-polanya bisa macam-macam di tiap perusahaan, tentunya tidak sama. Tapi kita harus bisa
beradaptasi, bisa menemukan oh kenapa seperti itu dan harus bagaimana. Nah intinya begitu. Jadi perlu yang namanya manajemen kinerja. Nah, kompensasi dan tunjangan ini adalah mekanisme pemberian gaji, bonus, tunjangan, dan penghargaan lainnya. Jadi misalkan gaji oke ikut UMR ya, ikut UMR, tapi nanti dia bisa terima lebih kalau kinerjanya naik, kalau produksinya meningkat, kalau dia berprestasi di pekerjaan dia gitu ya. Prestasi itu ukurannya macam-macam, jadi tiap perusahaan punya indikator yang berbeda-beda. Nah, termasuk bonus ya. Misalkan perusahaan profitnya luar biasa tahun ini, nanti semua karyawannya diberi bonus secara merata. Seperti itu. Itu juga bagian dari kompensasi dan tunjangan atas kinerja setiap karyawan di perusahaan tersebut. Terus pertanyaan gimana? Gimana kalau yang malas apakah juga dapat reward? Nah, tentunya kalau perusahaan yang melakukan evaluasi dengan benar akan bisa membedakan orang yang malas sama orang yang rajin. Dia punya instrumen. Nah, ini pasti punya instrumen yang pas gitu ya. Biasanya ada yang tidak hanya sekedar daftar hadir, ada yang mungkin cek log ya di perusahaan atau pabrik itu cek log atau presensi, absen sidik jari atau apalah. Tapi di kantor dia main HP. Nah, ini berarti presensi tidak hanya jadi satu-satunya faktor penentu kinerja. Nah, gitu. Makanya perusahaan harus bisa menambahkan faktor-faktor lain, misalnya penilaian rekan sejawat, penilaian atasan. Nanti diformulasikan, ketemu rumusnya, ketemu nilai kinerjanya berapa. Nah, ini baru dirupiahkan. Itu kaitannya dengan bonus dan tunjangan. Kalau gaji pokok mungkin sama ya, bisa jadi sama. Kecuali yang training biasanya masih 80% begitu. Kemudian penghargaan lainnya, misalkan bonus untuk mungkin dikasih tiket wisata ke luar negeri, ke Singapura, misalnya begitu. Jadi itu bentuk-bentuk penghargaan perusahaan terhadap prestasi dari seseorang karyawan atau pegawai. Nah, hubungan industrial ini harus dibangun yang harmonis antara karyawan manajemen ya. Manajemen dan karyawan itu harus harmonis ya. Kalau kalian lihat ada demo di suatu pabrik itu berarti hubungannya tidak harmonis. Jadi segala sesuatu itu ada yang ditutup-tutupi, walaupun tidak semua rahasia perusahaan disampaikan ke karyawan ya. Ada beberapa informasi. Nah, ini manajemen yang baik ini bisa menjembatani antara keinginan owner bisnis ya dengan pekerja. Ini manajemen yang baik ya. Jadi misalkan ownernya pengen saya mau profitnya meningkat sekian, gimana caranya? Nah, nanti manajernya tinggal memikirkan, oh caranya gini gini gini. Mereka punya ilmu tentang manajemen SDM tentunya. Sehingga karyawan bisa menerima, kerja dengan senang hati, bosnya pusat, bos paling atas itu juga senang, profitnya naik karena kinerja karyawannya yang baik kan seperti itu. Jadi saling take and give ya, saling support ya. Jadi begitu. Makanya hubungannya memang harus harmonis gitu ya. Tapi tidak selalu semua rahasia perusahaan disampaikan ke karyawan, tidak seperti itu. Tapi memang kita sebagai misalkan kita posisi sebagai karyawan ya harus bisa memahami perusahaan punya rahasia. Dan tugas kita adalah sebagai karyawan mungkin di level bawah misalnya ya bekerja maksimal. Tapi kalau kalian memang mindsetnya sebagai pengusaha, ya kalian akan berpikir sebagai ownernya gitu ya. Kalian akan menghadapi anak buah nanti punya karyawan. Nah, jadi kalian sebagai owner harus bisa membuat karyawan itu loyal ya, setia dengan kalian misalkan nanti sebagai business owner. Caranya gimana ya? Diajak main, diajak rekreasi, diajak makan bareng, catering ya, sehingga tapi pastinya karyawan akan tahu batasnya ya. Kita sebagai bos, nah, dia sebagai karyawan, atau ketika kita sebagai karyawan kita harus tahu batasnya. Kita karyawan, dia bos. Jadi gitu. Nah, kesadaran itu yang akan menjadikan hubungannya harmonis ya. Sama seperti kesadaran ketika kita sebagai mungkin kalian sebagai mahasiswa nanti akan bimbingan ke dosen. Kalian harus sadar kalian itu mahasiswa. Kalau kalian menyadari harus memaklumi ya. Biasanya mahasiswa nunggu mau bimbingan harus nunggu dulu ya, harus sadar ya, karena dosennya kan hanya melayani banyak mahasiswa kan gitu. Nah, ini saling memahami ya, sebagai dosen kita memahami mahasiswa itu memang mau menghadap kita, maka kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik ya. Jadi kalau semuanya sama-sama sadar
atas posisinya dan perannya masing-masing, maka hubungan itu akan menjadi harmonis ya, tidak ada saling benci, tidak ada saling curiga. Pasti saling tahu posisinya, jadi tahu diri ya. Tahu posisinya, oh saya sebagai mahasiswa, oh saya sebagai karyawan, oh saya sebagai bos, oh saya, nah, bos pun tidak bisa semena-mena karena tanpa karyawan juga perusahaan nggak bisa jalan, begitu ya. Jadi harus benar-benar bisa saling menghargai. Jadi ini kuncinya hubungan industrial dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan produksi, perusahaan jasa, maupun perusahaan pendidikan seperti perguruan tinggi ya, Universitas IFET misalnya. Nah, masing-masing harus tahu posisinya ya. Tidak bisa saling semena-mena, mentang-mentang itu tidak bisa. Yang namanya kita harus sadar beni, tepo sliro ya, istilahnya saling menghormati dan tahu posisi masing-masing, sadar diri, begitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya staffing. Jadi di perusahaan itu ada staffing atau bahkan di institusi pendidikan pun juga ada staff ya. Atau lebih dikenal dengan staff ya. Staffing itu adalah pengisian dan mempertahankan posisi dalam struktur organisasi. Jadi di dalam organisasi perusahaan itu mesti ada, misalkan ada manajer keuangan, nanti ada staf keuangan ya. Jadi di bawah manajer yang menghandle secara teknis gitu ya. Kemudian di bagian produksi ada yang namanya staf produksi. Nanti ada di bawahnya lagi buruh, tenaga kerja. Ada yang staff marketing. Jadi dia yang menghandle teknis, ada manajer marketing yang memikirkan lebih luas lagi. Itu staffing. Jadi dia proses pengisian untuk dan mempertahankan posisi dalam organisasi. Jadi proses staffing ini adalah jadi bagian dari staff ya, staffing artinya kita akan menempatkan staff-staff gitu ya. Jadi proses untuk penempatan itu namanya staffing. Jadi oh ini perlu dikasih orang di bawah manajer keuangan, oh ini perlu dikasih orang di bawah manajer produksi. Nah ini staffing. Nah ini yang menentukan HRD biasanya. Melihat dari potensi dan karakteristiknya. Oh kamu pinternya di ini, masukkan sebagai staff ini. Oh kamu mahir di bidang pinter ngomong, bisa ini bisa masuk di marketing. Jadi menempatkan, jadi penempatan proses pengisian dan mempertahankan posisi. Jadi termasuk oh ini harus posisi dipertahankan karena ini orang ini cocoknya di situ. Nah, jadi seperti itu maksudnya mempertahankan. Nah, ketika ada rolling, oh ini jangan dipindah karena ini sudah spesialisasinya di sini. Misalnya begitu. Ini maksudnya mempertahankan seperti itu. Rolling tidak semuanya harus diganti, tidak boleh seperti itu. Itu resikonya tinggi. Tapi kalau sudah ada expertnya di situ, ya sudah biarin dia tetap di situ, yang lain yang diganti untuk penyegaran. Suatu ketika dia naik, baru diisi orang lain. Gitu. Seperti itu. Memang staffing kadang bisa jadi seperti itu. Tidak hanya sekedar menerapkan SOP rotasi atau rolling, tapi juga harus mempertimbangkan kompetensi masing-masing personil yang akan dipindah-pindahkan tersebut. Nah, untuk proses staffingnya yang pertama tentunya harus melalui perencanaan dulu ya, perencanaan tenaga kerja. Ketika tidak ada yang menempati posisi itu berarti harus ada rekrutmen. Setelah rekrutmen tentunya ada seleksi. Setelah seleksi baru kan kita akan dilihat nih kemampuan dia di mana yang paling cocok, baru penempatan. Setelah penempatan baru orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu termasuk ngajarin ya, diajarin kamu harus ngapain, nanti dari senior ke juniornya di istilahnya orientasi ya. Orientasi itu kayak misalkan kalau kalian mahasiswa baru kan ada yang namanya orientasi mahasiswa baru. Saya tahu mahasiswa itu kayak gini loh, ya kan, mahasiswa itu harus mandiri, harus seperti ini, nanti kalau ngurus KRS harus di sini. Nah itu maksudnya orientasi, untuk mengenalkan budaya perusahaan, untuk mengenalkan apa pekerjaan dia gitu ya, itu namanya orientasi. Jadi pengenalan, jadi apa yang supaya begitu masuk dia sudah bekerja, sudah tune in. Kalau radio itu tune in, pas frekuensinya, sudah sefrekuensi ya dengan apa yang akan dilakukan. Nah, peran staffing dalam organisasi tentunya dia menjamin ketersediaan tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, ini ya penting ya. Ketersediaan tenaga kerja yang tepat di waktu yang tepat. Tenaga kerjanya pas, ahli ini, tapi timingnya tidak pas, ya nggak bisa. Contoh, dia ahli akuntansi, ya, yang akuntansi ngelontok pokoknya, istilahnya dia paham betul tentang akuntansi. Tepat orangnya masuk di akuntansi, ternyata sekarang menggunakan e-filing. Nah, misalkan pajaknya itu sudah pakai
digital. Dia gaptek, nggak bisa nih. Jadi tidak tepat. Orangnya tepat ahli ekonomi tapi nggak bisa operasikan komputer. Nah, ini jadi masalah. Makanya waktunya harus pas. Jadi eranya sekarang digital ya berarti harus cari ahli akuntansi yang mahir menggunakan digital komputer ya. Itu yang dimaksud tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, kemudian HRD sendiri atau Human Resource Department ya, ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan. Nah, HRD ini perannya macam-macam dari mulai membuka lowongan, kemudian menseleksi, testing dan sebagainya. Ini juga bisa pakai outsourcing sebetulnya untuk rekrutmen. Nanti HRD butuhnya apa gitu ya. Tapi yang mendefinisikan pekerjaan dan kualifikasinya adalah HRD. Butuh ini ya diterjemahkan oleh HRD. Oh, berarti butuh tenaga kerja yang pinter ini, pinter ini, pinter ini, pinter ini. Contoh misalnya posisi accounting ya, accounting. Berarti dia harus rekrutmen minimal sarjana akuntansi, ya kan? Punya pengalaman di bidang akuntansi atau sertifikat kompetensi akuntansi atau perpajakan. Nah, ini salah satu syarat administratifnya. Nanti ada seleksi, wawancara, nanti tahu soft skillnya gimana cara dia. Jadi wawancara itu kadang untuk memotret ya, apakah seseorang itu punya kemampuan komunikasi yang baik atau tidak, bisa bekerja dalam tim atau tidak, kemudian punya kemampuan di technical skillnya atau tidak gitu ya. Nah, ini semuanya di satu divisi yang namanya Human Resource Development ya. Human Resource Development ini untuk membangun SDM ya, pengembangan SDM. Nah, HRD ini jadi memang untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas ya. Ya, tentunya ya karena perkembangan teknologi tentunya perlu penyegaran atau upgrade. Ya, makanya di perusahaan-perusahaan manufaktur kadang mesti entah itu 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali itu pasti mengirim karyawannya untuk training, untuk pembaruan teknologi. Biasanya begitu. Nah, komponen HRD atau Human Resource Development-nya itu adalah pelatihan, ya tentunya pasti pelatihan, kemudian pengembangan karir, ya pengembangan karir yang tadinya staff nanti jadi supervisor ya dilatih dulu di training, nanti bisa baru naik posisi ke dapat sertifikat kompetensi, naik ke posisi ke supervisor. Dan supervisor itu nanti dilatih lagi, nanti naik ke manager. Nah, seperti itu. Kemudian counseling dan coaching ya, counseling dan coaching ya. Pelatihan coach ya, coach ini pelatihan yang sifatnya nanti hard skill biasanya gitu. Counseling ini lebih ke psikologinya, coaching itu mencakup pelatihan dan ya pelatihan tidak hanya hard skill tapi soft skillnya juga. Ini coaching. Bedanya dengan pelatihan yang di atas adalah kalau pelatihan yang di atas itu tentunya lebih ke apa istilahnya hard skill ya, hard skill dan sikap kerja. Tapi kalau coaching, counseling dan coaching ini lebih ke psikologinya, lebih ke faktor-faktor empati, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berkomunikasi, tutur katanya, sikapnya, lebih ke soft skillnya ya. Kemudian ada manajemen pengetahuan. Jadi manajemen pengetahuan itu untuk tentunya di setiap divisi atau di setiap unit kerja itu punya pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh seseorang ya. Jadi makanya kalau misalnya ada yang kurang, oh ini sudah tahu tentang ini tapi ini belum, berarti di training bagian itunya. Nah, supaya komplit, supaya lengkap. Jadi disiplin ilmunya supaya lengkap. Misalnya dia ada teknik informatika, oh kok dia di divisi akuntansi, berarti harus di training akuntansinya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, Human Resource Management dan Human Resource Development bedanya apa? Kalau Human Resource Management fokus pada administratif, jadi persyaratan administratif lebih ke apa dokumen-dokumen gitu ya. Tapi kalau HRD lebih fokus pada pengembangan manusia secara berkelanjutan. Nah, jadi bedanya begitu antara HRM dan HRD. Nah, strategi pengembangan SDM-nya yang pertama analisis kebutuhan pelatihan. Jadi kita harus bisa menganalisis kebutuhan pelatihannya. Oh, ini butuh pelatihan apa? Ini butuh pelatihan apa? Kemudian menyusun program pelatihan. Jadi kita susun kapan, durasinya berapa lama, siapa aja pesertanya gitu ya.
kemudian apa materinya, siapa narasumbernya, itu yang namanya penyusunan program pelatihan. Setelah jalan pelatihan baru dievaluasi, dites, baik itu tes teori, tes praktek, kemudian wawancara, biasanya begitu. Nah, dari evaluasi itu akan diketahui kemampuannya meningkat enggak. Biasanya yang sebelum pelatihan itu dikasih pre-test dulu. Pre-test, habis itu ada post-test atau tes setelah pelatihan, namanya post-test. Nanti dibandingkan, ada peningkatan signifikan atau tidak signifikan atau bagaimana. Bisa jadi belum tentu yang tidak signifikan itu memang jelek, tapi bisa jadi memang dia sebelum ikut pelatihan memang sudah punya ilmunya sehingga ketika pretest hasilnya bagus ya. Begitu selesai ya tidak signifikan karena pelatihannya dia sudah tahu kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, nanti begitu. Nanti tentunya komparasi antara pretest dan posttest itu juga harus dilihat berapa skornya di pretest, posttestnya berapa. Kalau memang skornya sudah tinggi di pretest, kemudian di posttestnya tidak beda jauh, ya memang orang ini memang sudah ahli di bidang pelatihan itu. Gitu ya. Oke, berikutnya tantangan dalam manajemen SDM. Yang pertama, satu perubahan teknologi. Nah ini, begitu teknologi berubah, tentunya manajemen SDM-nya juga harus berubah. Contoh, di Cina sekarang sudah mulai menggunakan robot. Otomatis manajemen SDM-nya bagaimana? Ya sudah, banyak meng-hire orang-orang yang mungkin dia hanya di level manajemen, kemudian di bawah itu hanya programmer gitu ya, sama desainer ya, desainer sistem integrator ya, sistem integrator. Yang lain eksekutifnya by robotik semua. Nanti quality controlnya mungkin nggak banyak. Quality control juga bisa dilakukan by robotik, karena sudah dilakukan robotik. Kalau satu bagus pasti yang lain kualitasnya hampir sama. Nanti quality controlnya nggak banyak orangnya, paling hanya 2-3 orang hanya ngecek, oh ini sudah ada poin-poin, tetap harus ada instrumen ya, harus ada checklist ya. Nah, kemudian diversitas tenaga kerja. Nah, ini jadi tenaga kerja itu sekarang kan kompetensinya semakin mengerucut ya. Diversifikasi itu maksudnya semakin mengerucut, lebih spesialisasi. Setiap orang itu punya spesialisasi di bidang A, B, C, D. Nah, contoh, dulu mungkin kualifikasinya elektronika, mekatronik. Nanti kan ilmu itu kan makin lama makin mengerucut. Sekarang ada yang namanya mekatronik, itu bagian dari elektronika sebetulnya, tapi lebih ke ini. Di bagian elektronik ada lagi robotik lagi. Jadi lebih detail. Ini yang dimakan diversitas. Jadi ada yang lulusan robotik, ada yang teknologi game, teknologi mungkin virtual reality, ada teknologi yang khusus spesialis pajak gitu ya. Nah, ini yang diversifikasi ini yang harus benar-benar SDM itu harus update. Ya, kalau manajemen SDM nggak update, nggak tahu kalau ada ahli robotik ijazahnya misalkan sarjana robotik, nah, bisa jadi kayak gitu. Kita bisa lihat di gelar itu sekarang macam-macam ya, tidak seperti dulu sarjana teknik gitu aja ST, sekarang ada lagi sarjana bisnis digital, sarjana TI dan sebagainya, itu lebih spesial, lebih spesifik. Nah ini yang benar-benar seorang manajer SDM harus update bahwa keilmuan di di lapangan itu sekarang sudah lebih spesifik gitu. Jadi harus memang benar-benar pada saat rekrutmen harus benar-benar teliti di situ ya. Kemudian globalisasi. Nah, ini juga persaingan antara negara ya. Ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, apalagi sekarang dengan MEA ya, masyarakat ekonomi Asia. Semua negara ASEAN itu boleh bekerja dimanapun di dalam ASEAN. Ya, misalkan di Indonesia nanti banyak pekerja asing. Ya nggak apa-apa, itu tuntutan globalisasi. Jadi karena tuntutan begitu ya kita harus siap bersaing. Kita sebagai calon SDM harus bisa mengaktualisasi diri, meningkatkan kompetensi. Kita harus punya sertifikat kompetensi sebanyak-banyaknya. Yang spesialis kemana gitu ya. Misalnya kalian pengen fokus di networking, jaringan, atau fokus di akuntansi, atau fokus di permesinan ya, sertifikat kompetensinya nggak jauh-jauh dari situ, jangan menyebar gitu ya, supaya kita jadi tenaga ahli yang spesialisasinya di situ gitu ya, karena kita akan bersaing dengan tenaga kerja di seluruh dunia. Nah ini teknologi di human resource itu ada juga yang namanya HRIS, Human Resource Information System, atau sistem informasi sumber daya manusia ya, sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian ada e-recruitment, sekarang itu rekrutmen sudah tidak ada. Kemarin juga sempat viral ya, ada yang eh,
kepala HRD ngomong, wah, job fair itu formalitas. Nah, ini sempat sempat jadi viral itu ya, terus ditegur menteri dan sebagainya. Nah, tapi memang eranya begini. Jadi sudah era rekrutmen, nggak perlu lagi datang ke expo, ke apa job fair. Sebetulnya nggak perlu karena sudah rekrutmen itu online ya, online. Karena rekrutmen online langsung di melalui website-website yang terpercaya ya. Misalkan JobsDB itu terpercaya. Ya, kemudian ada macam-macam lah ya. Atau langsung dari perusahaannya, dipastikan domainnya itu milik perusahaan asli, bukan pakai WordPress, bukan pakai website-website abal-abal yang penipuan ujung-ujungnya ya. Jadi harus bisa teliti. Biasanya kalau perusahaan resmi itu .co.id atau .go.id atau .com ya, atau .id itu resmi biasanya. Nah, nanti kalau depannya di nama perusahaan biasanya begitu. Jadi domainnya itu harus hati-hati, kalian harus lihat misalkan pertamina.co.id itu resmi. Tapi kalau pertamina.com, nah harus dilihat dulu .com-nya ini beneran nggak. Kalau Telkomsel kan dia memang .com ya. Nah, kalau misalkan kok ada URL-nya panjang ya, depannya rekrutmen Pertamina apa website-website gratisan itu ya yang panjang banget itu. Ini hati-hati ya, hati-hati karena bisa jadi itu adalah phishing. Phishing itu website palsu. Jadi harus hati-hati. Kemudian ada LMS, Learning Management System. Jadi proses apa namanya, training and development itu menggunakan Learning Management System LMS. Jadi trainingnya online. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan itu ya. Jadi untuk menghemat biaya untuk mendatangkan trainer, tempat makan dan sebagainya itu menghemat luar biasa. Dengan LMS mereka cukup dari rumah, buka laptop, belajar di situ, kemudian tes dan sebagainya, evaluasi sampai keluar sertifikat. Dan sistem digital lainnya ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terkait dengan HRD atau manajemen sumber daya manusia. Nah, ini peran teknologi dalam SDM seperti itu. Nah, sebagai penutup, jadi manajemen SDM, staffing, dan lain-lain sangat penting dalam mendukung keberhasilan sebuah organisasi. Karena memang mau tidak mau ujung tombak dari sebuah perusahaan itu adalah SDM-nya. Jadi perusahaan yang baik pasti memiliki SDM yang baik. Begitu. Jadi tantangannya bagi kita sebagai SDM adalah apa? Menjadi SDM yang bisa diandalkan, ya. Menjadi SDM yang memang punya daya juang dan apa istilahnya, mau untuk belajar ya, mau untuk belajar, taat aturan, kemudian bisa memposisikan diri dan selalu meningkatkan kompetensi. Jadi itu demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya. Jangan lupa follow IG ya, @febiarsa, dan di channel YouTube. Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini dan materi ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera.